Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin infonya Ya, sedang sakit ya? ya kurang sehat. Kurang Nah, sehat. alhamdulillah sekarang sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya Alhamdulillah. dan mudah-mudahan kedepannya bisa lancar, Amin, amin, amin. bisa terus semangat dalam mengikuti program pelatihan calon guru penggerak ini, Luar Pak. biasa, amin, amin. Oke, harapan kita bersama kan kita sehat ya, sehingga Nggih, apapun aktivitasnya bisa tercover seperti bisa itu. tercover semuanya. Betul. Baik, mohon izin Mi. Dalam pendampingan individu yang pertama ini kita akan membahas mengenai proses review atau mengingat kembali materi yang sudah dipelajari selama kurang lebih 1 bulan terakhir, berarti itu adalah bulan kedua. Kemudian review lagi pengalaman, tantangan saat penerapan aksi nyata. Iya. Selanjutnya adalah kita membahas umpan balik dari rekan sejawat maupun dari murid. Dan terakhir adalah refleksi dari proses proses pendampingan individu hari ini. Iya. Baik, sudah siap Ming ya? Insya Allah siap. Baik. Langsung ke sesi 1 yaitu proses review pembelajaran 1 bulan terakhir. Nah, proses apa yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan terakhir nih? Mungkin bisa diceritakan. Ya, dalam mempelajari modul di program pelatihan CGP ini, yang pertama dimulai dari 1.1, Yes. yaitu kita membahas mengenai filosofi pendidikan yang disampaikan yang dipaparkan atau yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu fungsi utamanya untuk menuntun peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan, keselamatan dalam menggapai masa depan yang lebih baik. Dilanjutkan dengan peran serta nilai yang dimiliki oleh seorang guru, dan khususnya calon guru penggerak ini. Dan menurut saya, calon guru penggerak ataupun guru-guru lain, walaupun belum mengikuti pelatihan itu, harus ada dalam dirinya peran dan nilai-nilai tersebut, seperti reflektif itu, kolaboratif, inovatif, dan apalagi berpihak pada siswa. Dan berpihak pada siswa. Namun saya merasa sebelum mengikuti pelatihan CGP ini, saya masih kurang memiliki peran itu dan nilai itu. Dan setelah mempelajari dan mengamalkan 1 bulan terakhir ini, peran-peran dan nilai-nilai itu sudah mulai muncul sedikit demi sedikit. Dan saya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas program ini yang bisa mengubah saya, ya mudah-mudahan menjadi guru yang lebih profesional lagi dari yang sebelum-sebelumnya, dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada pada guru itu. Dan yang ketiga adalah menjelaskan atau membahas mengenai visi guru. Selama pembelajaran di modul 1.3 itu, kita punya kelompok dan sudah membuat dan merumuskan visi, yaitu mewujudkan siswa yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Dan mudah-mudahan visi ini ke depan bisa terwujud di tahun ajaran baru ini. Mungkin bisa kita implementasikan dalam aksi nyata di kelas. Karena kemarin itu
bertepatan dengan ujian akhir sekolah atau semester, sehingga visi yang sudah kita rumuskan itu belum kita laksanakan atau implementasikan di dalam kelas. Oke. Baik, terima kasih Mi. Jadi dalam sebulan terakhir ya, kita mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 ya. Yang pertama adalah mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, dan yang 1.3 adalah visi dari guru penggerak itu sendiri. Di mana mengenai visi Ki Hajar Dewantara, walaupun kita atau belum seluruhnya menginternalisasi nilai-nilai filosofi KHD, tetapi dari situlah kita diingatkan kembali, betul, agar menjadi guru yang lebih profesional. Kemudian terkait dengan visi, di sini menyebutkan adalah unggul berkarakter dan profil sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Namun ada hambatan sedikit ya, karena belum tatap muka secara keseluruhan, dan harapannya ke depan di semester depan, di tahun ajaran baru, semester ganjil, bisa diterapkan. Kemudian pembelajaran sudah normal. Ya, betul. Terima kasih. Amin. Harapan kita semua juga seperti itu. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti itu tidak ada daring atau apa gitu kan. Kembali ke tatap muka seperti biasa. Amin. Terima kasih. Sehingga siswa dan guru bisa berinteraksi aktif. Baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam kelas gitu. Baik. Kemudian terkait dengan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, bahwa Mami memprogramkan ada sebuah evaluasi ya, untuk mengetahui keefektifan metode pembelajaran yang telah disusun selama ini. Nah, terkait dengan rencana tersebut, apa tindak lanjutnya untuk yang sudah dilakukan? Ya, tentu saja kita akan lebih mengembangkan lagi. Tadi kita dengar dari wawancara antara dengan siswa, dan mereka sudah merasakan ada perubahan betul, dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Namun karena ini masih baru, jadi belum maksimal gitu kan. Jadi ke depan semua proses pembelajaran kita akan mencoba sesuai yang sudah diamanahkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang menitik beratkan dalam menuntun siswa gitu kan. Siap. Dan selain itu juga, karena belum terbiasa juga mungkin agak berat bagi siswa, tapi saya pikir siswa-siswi kita di sini, saya yakin punya kualitas bagus dan mempunyai kemampuan tinggi. Cuma mungkin cara sudut pandang kita dalam proses pembelajaran yang berbeda selama ini dengan apa yang diamanahkan Ki Hajar Dewantara. Saya yakin bisa kita wujudkan. Salah satunya profil pelajar Pancasila yang disampaikan itu di sana adalah bernalar kritis. Dan itu sudah kita lakukan, dan ternyata terbukti bahwa di sana anak lebih cepat berkembang dalam pemahaman materi yang diajarkan. Walaupun profil pelajar Pancasila itu belum semua kita laksanakan dalam kelas. Kita baru mencoba di tahap bernalar kritis itu. Dan rencana ke depan juga untuk meningkatkan kemampuan nalar kritis siswa ini, saya berencana membangun budaya positif terkait dengan literasi sekolah. Di artikel pernah saya baca bahwa tingkat literasi
siswa di Indonesia itu sangat rendah. Jadi ini merupakan tantangan saya untuk ke depan bagaimana meningkatkan dan membiasakan literasi maupun di rumah dan juga di sekolah. Dan setelah mengikuti CGP ini, pelatihan CGP ini, saya mendapatkan metode-metodenya. Cara hal-hal yang perlu kita lakukan atau tahap-tahap yang kita lakukan dalam membiasakan atau membangun budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Oke, baik. Terima kasih Mi atas jawabannya. Jadi yang pertama yang dapat saya simpulkan adalah lebih mengembangkan diri lagi ya, terkait betul. dengan pembelajaran di kelas. Namun karena masih kondisinya belum bisa tatap muka secara keseluruhan, belum maksimal. Diharapkan semester depan tahun ajaran baru bisa lebih maksimal lagi. Kemudian yang kedua adalah siswa belum terbiasa ya, karena ini ada sebuah perubahan itu butuh proses. Betul. Prosesnya tentu tidak instan, dari pola lama ke pola baru, apalagi berpikir kritis ya. Nah, ini yang ditekankan oleh Pak Lalu Darwati. Tentunya tidak mudah, harus terus diasah siswanya. Betul. Nah, dan yang berikutnya adalah membangun budaya positif, terutama di gerakan literasi. Baik, luar biasa. Baik, Mi, semoga harapan dan ininya tercapai. Amin. Selanjutnya kita lanjut ke instrumen yang kedua, tentang pengalaman dan tantangan selama penerapan aksi nyata. Baik. Yang pertama, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Lalu Darwati pelajari, apa perubahan yang Pak Lalu Darwati lakukan di kelas terkait dengan aksi nyata? Ya, perubahan yang saya rasakan tuh, yang pertama dalam pengelolaan kelas, di mana seorang guru itu dituntut sebagai pemimpin pembelajaran dan juga sebagai fasilitator, bukan lagi seperti orang membawa makanan terus mengasih kepada anaknya. Namun sekarang lebih memancing anak supaya kemampuan berpikir mereka itu terbuka luas. Dan tantangan yang saya dapatkan setelah mencoba melakukan perubahan seperti itu, mereka masih kaku, kikuk, dan belum bisa mengelola kata-kata yang akan dipakai untuk disampaikan. Dan saya pikir untuk mengatasi tantangan itu, harus siswa itu dibiasakan membaca. Literasi ya. Karena membaca ini adalah, saya masih ingat dulu guru saya mengajarkan membaca adalah jendela dunia katanya. Dengan membuka jendela itu, kita akan terbuka wawasan kita. Nah, saya pikir juga begitu. Karena mungkin selama ini siswa kita mungkin kurang membaca, sehingga untuk mengeluarkan ide atau pendapat atau gagasan masih kaku. Nah, saya pikir dengan literasi ini nanti ke depan bisa membuka wawasannya, sehingga ide, gagasan atau pendapat para siswa itu akan lebih aktif lagi, gitu kan. Mudah-mudahan terjadi seperti itu. Dan yang kedua adalah interaksi antara siswa dengan guru, antara CGP dengan rekan sejawat, untuk melakukan bersama-sama perubahan nyata yang sesuai dengan
tuntunan Ki Hajar Dewantara. Namun kemungkinan banyak dari rekan-rekan guru ini belum mengenal program ini, sehingga jalinan komunikasi untuk melakukan kolaborasi itu belum secara maksimal terlihat dalam bentuk aksi nyata, dan masih kita berpangku kepada pola lama. Nah, mungkin yang akan saya lakukan adalah mungkin saya tunjukkan dulu, ya, apa-apa ya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di pelatihan CGP ini kita terapkan dulu di sekolah kita, sambil sedikit demi sedikit menjalin kolaborasi dengan guru-guru lain. Demikian, Pak. Baik, terima kasih, Mi. Jadi intisari yang dapat saya ambil dari jawaban yang ini adalah pengelolaan kelas. Jadi seorang guru adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran dan sebagai fasilitator. Bukan lagi seorang seperti yang menyajikan materi, kemudian siswanya disuruh mencatat atau ini ya. Ke depan dari pembelajaran itu adalah lebih berpusat pada siswa dituntut untuk berpikir kritis. Tentunya berpikir kritis itu prosesnya adalah salah satunya adalah gerakan literasi. Di mana ketika wawasan siswa itu luas, tentunya berpikir kritis itu akan secara sendirinya berkembang. Betul. Dan yang kedua adalah interaksi antara siswa dengan guru maupun dengan CGP ataupun dengan sesama teman sejawat dalam melakukan perubahan aksi nyata belum secara nyata terlihat. Karena memang kondisinya seperti ini dan kurangnya kolaborasi. Betul. Baik, ke depan Pak Mami ingin memberikan contoh terlebih dahulu, dimulai dari diri sendiri. Kemudian nanti akan ditularkan ke rekan-rekan sejawat yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Mi, dari perubahan aksi nyata tersebut, apa yang dirasa sudah baik dan apa yang mungkin perlu ditingkatkan? Ya, silakan. Saya rasa yang sudah baik adalah proses pembelajaran. Dan saya mengalami perubahan yang menurut saya ini perlu dikembangkan. Ya, seperti tadi itu, kalau dulu Pak Guru atau saya sendiri sering ceramah menjelaskan materi, terus siswanya mencatat gitu kan. Setelah selesai mencatat, menjawab atau mengerjakan tugas. Namun sekarang saya ubah, di mana pembelajaran saya berpusat pada siswa. Artinya di sana siswa mungkin tidak 100%, ya bisa katakan 90% muncul keaktifannya dalam menggali segala informasi sesuai dengan materi yang diajarkan. Apalagi saya cuma menunjukkan gambar misalkan. Mereka cepat sekali merespon tanpa saya harus menjelaskan materi apa yang saya ajarkan. Dan respon yang siswa tunjukkan itu sudah sesuai dengan rencana atau materi yang akan saya ajarkan pada hari itu. Luar biasa. Dan juga keaktifan yang selama ini siswa ini tidak aktif dalam berbicara, karena dalam pelajaran bahasa Inggris itu perlu juga skill speakingnya, berbicara. Nah sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai muncul. Dan yang ketiga, keaktifan kolaborasi antara siswa sudah mulai kelihatan. Kerjasama yang baik dengan antar siswa. Dan saya juga
menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang didapatkan di pelatihan itu. Bagaimana cara interaksi belajar mengajar di pelatihan itu coba saya terapkan, dan saya pikir ini perubahan yang tidak pernah saya lakukan selama ini. Itu salah satu hal yang membuat saya bersemangat untuk mengikuti pelatihan ini. Sesuai dengan niat awal saya itu ingin mencari metode pengajaran yang tepat, gitu kan. Dan ini metode itu saya rasa udah saya temukan, gitu kan. Biasa, baik. Baik, terima kasih Mi. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah yang sudah berjalan dengan baik adalah proses pembelajaran. Itu sendiri, betul. Di mana yang dulunya berpusat pada guru dengan ceramah, mencatat, setelah mencatat dikasih tugas, gitu kan. Sekarang lebih berpusat pada siswa. Di mana siswa dituntut untuk berpikir kritis dan harus aktif menemukan sendiri ilmu pengetahuannya. Yang betul seperti sekali. yang dicontohkan oleh Mami tadi adalah dengan metode atau media gambar, siswa bisa menyebutkan atau mengidentifikasi gambar tersebut dan menceritakan. Selain itu juga timbulnya kolaborasi antar siswa sendiri untuk mungkin ya di dalam gambar tersebut memecahkan masalah, ya betul. Nah, dan harapannya adalah memang dari awal adalah keinginan Pak Mami sendiri bahwa mengikuti kegiatan ini adalah salah satunya adalah untuk menemukan metode pengajaran yang tepat. Sehingga mulai terbuka betul. wawasannya. Baik, betul sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari 4 kompetensi yang dimiliki oleh CGP, mulai dari kompetensi mengembangkan diri dan orang lain, kompetensi memimpin pembelajaran di kelas, kompetensi memimpin manajemen sekolah, dan kompetensi mengembangkan sekolah. Dari keempat kompetensi tersebut, mana yang sudah sekiranya sudah baik atau yang sudah ada di dalam diri Pak Mami, dan apa mungkin kompetensi yang perlu ditingkatkan? Silakan. Untuk keempat kompetensi itu, saya rasa yang sudah kita alami yaitu pemimpin pembelajaran. Dan karena ini baru 1 bulan, tentu tidak semua kompetensi itu bisa kita laksanakan, gitu kan. Ini butuh proses yang panjang, harus sedikit demi sedikit. Saya yakin keempat kompetensi itu nanti bisa kita laksanakan. Dan salah satu kompetensi yang sudah kita laksanakan yaitu memimpin dalam pembelajaran. Dan untuk kompetensi yang kedua yang mengembangkan diri dan orang lain itu ya mungkin masih sangat bisa dikatakan belum kelihatan jelas hasilnya, gitu kan. Apalagi yang ketiga, manajemen sekolah, dan juga kompetensi yang yang terakhir, Pak? Memimpin tadi manajemen sekolah dan mengembangkan sekolah. Dan mengembangkan sekolah itu belum kita sentuh, gitu kan. Baik, terima kasih. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah yang sudah baik yang selama ini sudah diterapkan adalah kompetensi kepemimpinan pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi mengembangkan diri dan orang lain, kompetensi manajemen sekolah, dan kompetensi mengembangkan sekolah. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita ke diskusi tentang penerapan aksi nyata, di mana kita akan mendiskusikan hasil umpan balik rekan-rekan sejawat sesama guru. Baik, yang pertama adalah apa pendapatnya rekan-rekan Pak Lalu Darwati ketika Pak Darwati meminta umpan balik terkait pembelajaran aksi nyata di kelas. Bagaimana pendapatnya rekan-rekan? Ya, alhamdulillah rekan-rekan sejawat mendukung 100% kegiatan ini, dan ini salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan
profesionalitas kita sebagai seorang guru dan siap membantu apapun kebutuhan, kelemahan dari CGP. Teman-teman sejawat siap membantu, mensupport, mendukung, dan memberikan masukan pun kritikan juga, dan artinya sama-sama membangun apa yang akan kita lakukan ke depan gitu ya. Dan apalagi kepala sekolah kita juga memberikan dukungan yang sangat luar biasa, dan itu juga sebagai motivasi saya untuk terus semangat dalam mengikuti pelatihan ini. Oke, luar biasa. Baik, jadi memang responnya sangat baik ya. Sangat baik sekali. Dari rekan-rekan sejawat 100% mendukung, mensupport seluruh kegiatannya, bahkan Pak Kepala pun memberikan dukungan yang luar biasa. Betul sekali. Baik. Mengenai metode Pak Lalu Darwati dalam meminta umpan balik itu mungkin bisa diceritakan, apakah langsung dengan mewawancara gurunya, ataukah dengan memberi angket, ataupun mengajak guru ke kelas terkait dengan aksi nyata? Mungkin bisa diceritakan. Ya, metode saya yang pertama menceritakan dulu menceritakan apa sih ini CGP, apa kegiatan-kegiatannya, apa yang dilakukannya. Terus kemudian mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti program ini, dan ternyata mungkin di sini belum menunjukkan mereka ikut bergabung dalam mengikuti program ini, tapi teman-teman saya yang lain di sekolah lain saya cerita juga di sana, dan mereka antusias dan udah banyak sekali yang mendaftar di di tahap angkatan berikutnya. Dan saya menceritakan juga di sini kita dibentuk untuk menjadi seorang guru yang lebih profesional lagi, seorang guru yang betul-betul menuntun siswanya menjadi guru yang arif dan bijaksana. Dan mereka alhamdulillah 100% siap mengikuti CGP ini, dan saya pikir menularkan dari satu guru ke guru yang lain merupakan metode saya ya, untuk mengajak mereka untuk melakukan suatu perubahan ke depannya. Baik, terima kasih. Jadi metode-metode yang Pak Lalu Darwati sampaikan adalah, yang pertama adalah menceritakan dulu program CGP itu seperti apa. Selanjutnya mengajak teman-teman untuk ikut. Nah, setelah itu sosialisasi ya, mensosialisasikan program guru penggerak, sehingga banyak guru yang tertarik. Betul sekali. Terima kasih. Tantangan apa yang Pak Lalu Darwati hadapi ya ketika meminta umpan balik ke rekan-rekan sejawat? Ya, tantangan yang saya rasakan yang pertama, mungkin karena mereka atau Bapak Ibu guru ini belum mengenal mungkin ya. Tapi kalau sudah mengenal pasti akan sayang. Banyak yang menganggap sepele gitu kan, yang tidak penting begitu. Ini program apa ini, untuk apa kita ikuti gitu kan. Namun setelah kita memberikan penjelasan, setelah kita perlihatkan videonya yang sudah kita lakukan, dan mereka berubah pandangannya gitu, yang semula menganggap ini hanya sebagai formalitas saja, namun sekarang mereka berubah haluan, kepingin juga ikut dalam program ini untuk meningkatkan
kemampuan dalam pembelajaran di kelas dan juga kemampuan dalam kepemimpinan di kelas. Dan banyak juga yang berharap ini sebagai wadah dalam meningkatkan karir ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi memang tantangannya adalah karena belum mengenal program ya, jadinya ada guru-guru yang cuek, gitu ya, mengabaikan. Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan sosialisasi program maupun keaktifan CGP sendiri di lingkungan sekolah, sehingga mereka terbuka ya. Luar biasa. Nah, ketika Pak Lalu Darwati menerima umpan balik tersebut, apa perasaannya Pak Nando? Ya, awalnya sih saya merasa putus asa juga sih. Apa saya mau melanjutkan, apa bagaimana gitu kan. Tapi karena niat awal saya itu ingin mendapatkan metode dan kelihatannya udah ada di sini, itu yang membangkitkan semangat saya. Kalau mendengar dari respon-respon teman yang lain yang kurang begitu enak, ya membuat kita down. Tapi lama-kelamaan mereka menunjukkan antusias diri untuk mengikuti program ini, dan saya semakin bersemangat lagi begitu kan. Dan alhamdulillah setelah mengenal program ini malah memberikan support, dukungan dan motivasi yang begitu luar biasa kepada kita CGP ini. Nah, itu salah satu yang memberikan semangat saya lagi untuk lebih aktif mengikuti CGP ini, Pak. Baik, luar biasa. Oke, terima kasih, Mi. Jadi perasaannya adalah di awal-awal mendapatkan respon yang kurang baik, ataupun cuek atau disepelekan, itu agak putus asa, apakah mau dilanjut apa enggak gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, rekan-rekan guru sudah menyadari ya program guru penggerak, ternyata mereka juga antusias. Sehingga ada semangat lagi ya, karena didukung sepenuh oleh lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Nah, setelah mengetahui respon tersebut, apakah ada perubahan rencana nih terkait dengan penerapan aksi nyata di kelas? Mungkin bisa diceritakan. Ya, perubahan nyata yang akan kita lakukan nanti ini, yang tentu yang bisa kita lakukan di tahun ajaran baru itu ya. Dengan menunjukkan kepada warga sekolah terhadap ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dalam pelatihan CGP ini, dengan aksi nyata di lingkungan sekolah, di kelas, yang menunjukkan peran dan nilai-nilai dari seorang guru penggerak itu, terus mewujudkan budaya positif siswa yang bertujuan menumbuhkan karakter positif siswa itu yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang baru bisa kita tunjukkan yang terkait dengan bernalar kritis itu, yang profil-profil yang lain belum bisa kita lakukan. Mungkin ke depan akan lebih ditingkatkan lagi ke kreativitasnya, inovasinya, serta mandiri itu. Dan saya berharap ke depan walaupun saya melihat tantangan itu semakin besar, namun seiring dengan itu juga ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk menghadapi tantangan itu akan semakin bertambah juga gitu kan. Terima kasih. Ya. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah ke depan ya, di ajaran baru, semoga harapannya ke depan adalah bisa menunjukkan ke rekan-rekan guru yang lain ya, terkait penerapan aksi nyata yang berdampak positif ya. Berdampak positif, kemudian penerapan budaya positif siswa, kemudian menggali potensi diri, profil Pancasila yang berpikir kritis, sehingga nanti wujud nyatanya bisa dirasakan lingkungan sekolah. Betul sekali. Baik, terima kasih, Mi.
kita lanjut ke umpan balik yang diberikan oleh siswa. Yang tadi ketika diberikan oleh guru, sekarang yang diberikan oleh siswa. Nah, bagaimana Pak Lalu Darwati memposisikan murid dalam ekosistem di kelas? Ya, yang pertama saya mencoba memimpin pembelajaran itu dengan berdiskusi. Yang sebelum-sebelumnya tidak atau jarang kita lakukan, ya. Dan sekarang kita mencoba melakukan itu. Di dalam proses diskusi itu, siswa merasa pemikiran mereka yang ada dalam kepala mereka bisa dikeluarkan katanya. Baik. Dan yang saya lihat juga 99% aktif dalam mengikuti atau dalam mengeluarkan pendapat ide atau idenya. Ternyata kalau saya lihat dari proses pembelajaran yang saya lakukan, itu tergantung bagaimana gurunya mengkreasikan situasi dan suasana yang seru dan menyenangkan bagi para siswa, sehingga para siswa itu tidak akan lagi kita temukan siswa yang ngantuk, yang malas-malasan, ya, dan mereka menunjukkan keaktifan semua. Dan saya tanya juga kepada siswa yang lain, lebih baik dengan cara begini Pak belajarnya supaya saya tidak ngantuk, katanya begitu kan. Biasa. Baik, jadi yang dapat saya tangkap adalah memposisikan siswa sebagai dalam menerapkan pembelajaran itu berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa. Di mana Pak Lalu Darwati mengajak atau menerapkan metode diskusi, sehingga siswanya aktif, siswanya berpikir kritis, sehingga seluruh siswa itu menjadi tergerak, ya, betul sekali, dan tidak ngantuk. Baik, luar biasa sekali. Ya. Baik. Perubahan yang Pak Lalu Darwati rasakan dengan murid ya setelah melakukan perubahan tersebut, apakah ada perubahan interaksi dengan siswanya? Ya, interaksi guru dengan siswa itu kelihatannya semakin intens gitu kan. Okay. Yang sebelumnya saya menjaga jarak dengan siswa, namun sekarang siswa itu yang duluan mendekat kepada gurunya. Lebih banyak siswa itu bertanya, berdiskusi, dan menggali informasi-informasi yang ingin mereka ketahui dari gurunya. Dan ternyata apa yang sudah kita pelajari itu dengan cara begitu terbukti hasilnya antara guru dan murid interaksinya akan lebih intens gitu kan. Dan ini yang penting terjalin komunikasi antara guru dan murid sehingga membentuk suatu tingkat emosional, terus interaksi sosial juga terbentuk di sana. Dan yang berikutnya adalah saya sebagai guru bahasa Inggris kedepannya ingin meningkatkan kemampuan speaking siswa. Setelah saya melakukan diskusi, proses pembelajaran secara diskusi dan siswa aktif berbicara, itu salah satu celah saya untuk bisa memasukkan keaktifan dengan menggunakan bahasa Inggris. Walaupun kata mereka kita tidak bisa pakai bahasa Inggris Pak. Kalau kita mengeluarkan ide pendapat itu kita bisa pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nah, dari sana akan saya sisipkan untuk mereka berusaha berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ya.
Demikian, Pak. Baik. Jadi yang dapat saya tangkap adalah perubahan interaksi itu menjadi lebih intens lagi ya. Iya. Komunikasinya terbangun sehingga mau dari sisi emosional maupun sosial terbangun lebih erat lagi, di mana siswanya lebih akrab, jadinya tidak sungkan untuk menanyakan materi-materi ke Pak gurunya seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, upaya apa saja yang sudah Pak Lalu Darwati untuk meningkatkan cipta rasa dan karsa dari siswa-siswanya? Ya, upaya-upaya yang telah kita lakukan itu adalah tentu saja yang pertama menjalin komunikasi yang baik antara mereka, kemudian mengajak mereka untuk lebih mencintai budaya lokal, budaya daerah kita sendiri, walaupun tidak melupakan budaya daerah luar. Kita akan mengambil sisi positifnya. Kalau tidak sesuai dengan budaya yang ada di daerah kita, tidak perlu kita kembangkan atau tidak perlu kita ikuti, gitu kan. Dan terkait dengan budaya ini, sepertinya budaya yang ada di daerah kita itu sendiri sudah mulai terkikis, sudah tidak mencerminkan karakter budaya yang ada di daerah tersebut, karena dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar. Salah satu contoh, sekarang anak kalau mereka lagi pegang gadget atau HP, mereka tidak peduli dengan sekitarnya. Sementara budaya lokal yang berada di daerah kita itu adalah budaya yang santun, ramah tamah, ya, suka menyapa. Tetapi karena gadget sudah masuk, sekarang itu sudah mulai hilang. Nah, untuk menumbuhkan cita rasa karsa itu, kita mencoba untuk menjalin komunikasi antar siswa yang baik tentunya, dan juga menunjukkan perilaku sopan santun dan adab kita bertingkah laku sesuai dengan yang berlaku di daerah kita itu. Demikian. Baik. Jadi yang sudah dilakukan Pak Lalu Darwati dalam membangun cipta rasa dan karsa adalah, yang pertama adalah mengajak komunikasi, ya. Iya, betul. Mengajak komunikasi. Yang kedua adalah lebih menekankan kepada budaya lokal, di mana sekarang budaya lokal mulai terkikis karena perkembangan teknologi, ya. Di mana budaya santun, budaya ramah tamah, saling menyapa itu berkurang. Sehingga melalui penerapan pembelajaran yang berbasis budaya lokal bisa ditingkatkan lagi. Luar biasa. Nah, ketika mengetahui respon siswa dalam penerapan aksi nyata, perasaan Pak Lalu Darwati seperti apa? Ya, alhamdulillah, saya merasa bahagia, gembira, karena apa yang kita lakukan ini diterima dengan baik. Welcome sama siswa-siswi kita. Dan ke depan, apa yang jadi harapan dan impian saya kelihatannya bisa terwujud dengan apa yang direspon oleh siswa itu. Artinya dalam membentuk atau mewujudkan siswa yang unggul dan berkarakter itu sesuai dengan profil Pancasila akan bisa kita gapai. Baik, jadi yang dapat saya ambil kesimpulannya adalah Pak Mami bahagia, ya, karena responnya sangat baik. Dimana ketika responnya baik berarti siswa itu sudah menerima ataupun merasakan perubahan. Iya, betul sekali. Ketika siswanya sudah tersadarkan, diharapkan program-program ke depan juga bisa berjalan dengan baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Mami.
Nah, terkait dengan apa namanya respon tersebut, rencana ke depan ya, rencana ke depan agar respon siswa yang sudah baik tersebut bisa terus berjalan, mungkin ada rencana-rencana ke depan bisa diceritakan. Iya, betul sekali. Pertama, rencana saya ke depan karena ingin membangun nalar kritis siswa, tentu saya ingin menciptakan budaya literasi, membiasakan literasi. Budaya literasi. Yang kedua, membentuk atau membangun budaya lokal yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah lewat kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sana kita membentuk minat bakat siswa. Ya. Dan salah satu ekskul yang saya bawa saya sendiri itu English Club. Dan harapan saya dengan metode yang sudah saya temukan di pelatihan ini dengan menggunakan paradigma pendekatan inquiry itu, impian saya bisa terwujud, yaitu membawa anak untuk memenangi salah satu lomba mungkin di tingkat nasional, tingkat lokal maupun tingkat internasional. Itu harapan terbesar saya sesuai dengan mata pelajaran yang saya bawa gitu, bahasa Inggris. Luar biasa. Jadi rencana-rencana kedepannya adalah untuk mengembangkan budaya literasi, terus membangun budaya lokal ya, mengembangkan lagi budaya-budaya lokal yang sudah mulai luntur. Dan yang kaitannya dengan mata pelajaran yang diampu yaitu bahasa Inggris, ya ekskul ya, lebih meningkatkan lagi ekskul agar tujuannya nanti adalah mengikuti lomba-lomba baik dari tingkat lokal sampai ke internasional. Mudah-mudahan tercapai, Pak. Amin. Baik, alhamdulillah Mi, terakhir kita masuk ke sesi refleksi pendampingan individu hari ini. Tadi sudah membahas mengenai aksi nyata, kemudian membahas mengenai respon mereka sejawab maupun respon dari siswa. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi proses pendampingan. Apa hal yang paling menarik yang Pak Mami lalu Darwati ini rasakan setelah proses pendampingan hari ini? Ya, yang pertama saya merasa kegiatan saya sebagai CGP selalu terpantau, selalu dilihat sejauh mana perkembangannya, dan memang itu yang saya harapkan. Saya merasa tidak dilepas begitu saja, gitu kan. Artinya apa-apa yang masih kurang, apa-apa yang sudah diterapkan, apa-apa yang sudah lebih bisa ditingkatkan, itu lewat pendampingan ini saya rasakan ada kolaborasi, diskusi, artinya curhat dalam pemecahan masalah, dalam menyelesaikan masalah. Dan saya berharap ke depan lagi lebih intens komunikasinya untuk lebih cepat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Baik, terima kasih. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah merasa bahwa kegiatan ini karena dengan adanya pendampingan ya, dipantau, tidak dilepas begitu saja, kemudian diarahkan, dibimbing mana yang kurang, mana yang lebih, begitu ya. Baik. Kemudian adanya kolaborasi melalui diskusi-diskusi ya untuk pemecahan masalah. Baik. Terakhir nih, sebelum kita tutup, mungkin ada hal-hal yang kurang baik dari saya ataupun dari proses pendampingan ini sehingga nanti ke depan proses pendampingan bisa berjalan lebih baik, bisa disampaikan. Ya. Kalau untuk yang kurang baik, saya pikir sudah tidak ada, dan saya merasa sudah sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan, dan mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah menjalin komunikasi dalam menyelesaikan
masalah yang kita hadapi selama mengikuti pelatihan, dan juga informasi-informasi yang diperlukan CGP, ya. Saya pikir itu saja. Untuk yang lain sudah pas. Dan saya merasa sudah klop, sudah segala masalah yang saya hadapi sudah bisa terselesaikan gitu, dengan adanya pendampingan ini. Dan saya pikir sudah tidak ada masalah, sudah pas gitu ya. Dan cuma mungkin dalam menjalin komunikasi itu yang perlu ditingkatkan aja, Pak. Baik, terima kasih Mi. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas masukannya bahwa lebih meningkatkan komunikasi lagi ya, sehingga nanti diskusi maupun proses pemecahan masalah itu bisa terselesaikan dengan cepat. Baik. Dengan cepat. Alhamdulillah, proses pendampingan individu yang ke-1 sudah selesai. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan sesi ini banyak kesalahan. Harapan kita bersama adalah kita tetap sehat. Amin. Bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Amin. Termasuk tugas kita sebagai CGP ya, sehingga nanti prosesnya berjalan dengan lancar dan lulus. Amin. Itu harapan saya. Amin. Dan kalau tidak lulus, betapa dengan usaha yang udah kita lakukan terus tidak lulus, bagaimana rasanya begitu ya? Tidak bisa terbayangkan dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Dan saya berharap harus lulus gitu ya. Amin. Terima kasih. Dan semua CGP yang lain juga harus lulus 100%. Dan untuk menggerakkan Indonesia. Amin. Terima kasih, tetap dijaga terus semangatnya, Mi. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.